Pertama, pra-acara pemutaran video Permataku, kemudian dilanjutkan pemutaran video struktur yayasan, dilanjutkan dengan pemutaran video korban. Setelah itu masuk acara inti, yaitu pembukaan saya sendiri, kemudian dilanjutkan dengan tilawah yang nanti dibacakan oleh Ustadz Bakhtiar. Setelah tilawah dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars CSIT. Yang ketiga adalah sambutan dari kepala sekolah. Insya Allah nanti akan disampaikan secara video karena kita berbarengan seluruh kelas 1 sampai kelas 6 pagi hari ini. Acara yang keempat adalah penyampaian program kelas 6 dan program sosial personel project yang akan disampaikan oleh Ustadz Tony nantinya. Dan setelah itu akan ada acara tanya jawab, dilanjutkan acara doa, penutup doa yang insya Allah disampaikan juga oleh Ustadz Bakhtiar, dan penutup yang terakhir. Baiklah ayah bunda, berikut adalah pemutaran video Permataku. Oh sudah, ngapunten. Tadi sudah tadi yang terpotong tadi ya. Mohon maaf sekali karena sudah terpotong. Itu mulai dari video Permataku, kemudian struktur yayasan dan video korban. Baiklah ayah bunda, marilah kita buka sosial program kelas 6 ini dengan bacaan basmalah dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya adalah tilawah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Bakhtiar. Kepada Ustadz Bakhtiar, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ustadzah Siti atas waktu yang telah diberikan. Suara saya sampun bisa didengar nggih Ustadzah Siti? Terdengar jelas Ustadz? Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ju'ilas sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka layahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Wa la in huwa khairul lissabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun.
Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga bacaan ayat Al-Quran tadi akan menambahkan keberkahan pertemuan kita pada pagi hari ini. Mbak itu lebih kawan. Adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk ayah bunda hadirin yang dirahmati Allah, silahkan berdiri. Ya tanah Indonesia bangsa dan tanah air marilah kita bersatu hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semula, bangunlah, menyanyikan lagu Mars JSIP. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru. Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru. Indonesia pasti maju. Tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan berdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Di sinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad dan cita membangun bangsa Indonesia kaya.
Kami jaringan sekolah terpadu, penciptaan termayung songkeran baru, bulatkan tekad bercipta membangun bangsa. Indonesia akan berjaya, Indonesia akan berjaya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah yang akan disampaikan secara virtual. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Wali Murid dari Ananda SDIT Permata yang dirahmati Allah, serta Ustadz-Ustadzah SDIT Permata yang saya cintai karena Allah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada kesempatan kali ini, di pagi hari ini, Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul dalam suatu forum yang insya Allah penuh keberkahan, walaupun masih sebatas dalam virtual Zoom. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Wali Murid yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam virtual Zoom di awal tahun ajaran baru 2021-2022. Insya Allah pada hari ini akan kita sosialisasikan program tahun 2020-2021-2022. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, awal dari tahun 2021-2022 yang insya Allah akan mulai pada hari Senin nanti tanggal 12 Juli 2021. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kondisi saat ini bangsa, negara kita, bahkan daerah di sekitar kita masih dalam kondisi yang belum sehat. Artinya wabah COVID-19 masih ada di sekitar kita. Hingga pemerintah mengadakan status PPKM. Jadi setiap aktivitas dibatasi, termasuk juga di dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu, untuk awal tahun ajaran baru ini, sebagaimana yang kita harapkan bersama, kita bisa melakukan pertemuan tatap muka secara terbatas, tetapi dikarenakan kondisi yang belum memungkinkan, kita akan mengadakan dengan sistem daring. Saya yakin semua ini adalah bertujuan untuk menjaga diri kita, menjaga anak-anak kita, menjaga orang di sekitar kita, sehingga wabah itu tidak semakin banyak menjalar kemana-mana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini insya Allah nanti akan disampaikan
berbagai macam program yang akan dilakukan di tahun 2021-2022. Walaupun kondisinya daring dan semoga ini tidak berlarut-larut, dan akan adanya pertemuan tatap muka untuk siswa guru dan sekolah bisa berjalan sesuai sebagaimana yang telah berlalu, kita tetap melakukan program-program atau proyek-proyek kebaikan buat anak-anak semuanya. Jadi walaupun dalam kegiatan daring, tetapi program sekolah tetap berjalan sebagaimana biasanya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu dari kelas masing-masing apa saja yang menjadi program di tahun 2020-2021-2022 ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kerjasamanya selama ini kepada SDT Permata yang telah mendampingi putra-putri Bapak Ibu semuanya, yang jenengan semuanya adalah partner bagi kami dalam mendidik anak-anak. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan semoga kita tidak bosan-bosan untuk mendampingi putra-putri kita semuanya sehingga tujuan atau visi misi dari apa yang kita harapkan mencetak generasi cinta Quran, cerdas dan berjiwa pemimpin terwujud dengan baik. Baiklah dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jaga imun dan tetap semangat. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan. Bentar. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya adalah acara paling inti, yaitu sosial program kelas 6 yang akan disampaikan oleh Ustadz Mas Tony Muhajirin. Ustadz Tony, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SDT Permata, Ustadzah Nur Aisyah, kepada yang terhormat Ustadz dan Ustadzah guru pengajar SDT Permata khususnya kelas 6, serta yang kami banggakan ayah dan bunda wali murid SDT Permata kelas 6, yang semoga semuanya dalam kondisi sehat, semuanya dalam kondisi tetap semangat, dan semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah, kita masih bisa mengikuti acara yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga nanti di yaumul akhir kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini senang sekali saya
Tony nggih, Ustadz Tony mewakili untuk tim kelas 6 akan menyampaikan beberapa hal atau program yang nanti akan sama-sama kita laksanakan selama 1 tahun ke depan. Okay. Jadi alhamdulillah anak-anak ini sudah tidak terasa nih 1 tahun sudah masuk ke kelas 6 karena kemarin sebagian besar pembelajarannya melalui daring dan meskipun kemarin sempat tatap muka tapi memang untuk waktunya itu tidak begitu lama nih. Kemudian dianjurkan untuk daring lagi dan semoga itu tidak mengurangi semangat anak-anak dan semangat ayah bunda untuk senantiasa mendampingi ananda sekalian di rumah. Oke, pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Jadi yang pertama nanti akan saya sampaikan tentang kalender akademik selama 1 tahun. Kemudian yang kedua yaitu tentang pola pembelajaran. Yang ketiga tentang ekstrakurikuler. Kemudian yang keempat ya karena kelas 6 ini adalah kelas yang paling atas gitu, untuk jenjang SD. Jadi nanti saya akan juga menyampaikan tentang standar kompetensi lulusan atau SKL. Nah, kemudian yang kelima yaitu tentang jadwal KBM dan juga kegiatan 1 pekan ke depan atau biasa disebut MPLS. Serta nanti ada beberapa info tambahan. Nah, baiklah ayah bunda yang dirahmati Allah, langsung saja ini untuk kalender akademik kita mulai dari bulan Juli 2021. Kemarin sudah diadakan libur nggih. 1 sampai 10 Juli itu libur semester 2 meskipun sudah dimulai sejak bulan Juni. Kemudian hari ini tanggal 10 Juli adalah sosialisasi program di masing-masing kelas. Jadi hari ini serentak mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dan juga dari unit-unit lain yang ada di Permata mulai dari TPA sampai MA. Kemudian nanti di tanggal 12 sampai 16 Juli ini adalah MPLS untuk kelas 1, sedangkan untuk kelas 2 sampai 6 itu hanya 2 hari MPLS-nya yaitu tanggal 12 dan juga 13. Kemudian tanggal 20 Juli ini libur Idul Adha 1442 Hijriah. 21 dan 22 hari tasyrik. Kemudian di tanggal 26 sampai 30 Juli ini akan ada observasi awal untuk siswa kelas 6. Nanti akan kita siapkan teknisnya. Kemudian tanggal 27 Juli ini adalah observasi AKM untuk kelas 5, untuk kelas 5. Kemudian lanjut di bulan Agustus itu nanti akan ada pertemuan wali murid lagi, insya Allah tanggal 7 untuk pertemuan wali murid yang kedua di kelas 2 sampai kelas 6. Kemudian tanggal 10 Agustus ini ada tahun baru Islam 1443 Hijriah. Tanggal 11 peringatan 1 Muharram, tanggal 17 HUT RI, serta tanggal 16 di sebelumnya, di hari sebelumnya itu akan ada peringatan di sekolah. Mungkin nanti teknisnya akan kita sampaikan lagi. Kemudian di tanggal 13 dan 14 itu kita agendakan student camp di kelas 6. Kembali lagi teknisnya nanti akan kita sampaikan selanjutnya. Kemudian masuk ke bulan September, ini di tanggal 20 sampai 24 ini sudah masuk ke PTS atau penilaian tengah semester 1. Kemudian di tanggal 6 sampai 10 September ada pemeriksaan kesehatan. Masuk ke bulan Oktober, ini ada di tanggal 2 di tanggal 2 Oktober ini ada Hifdzil Quran untuk yang semester 1. Kemudian pembagian rapot sisipan semester 1 ada di tanggal 9 Oktober. Di tanggal 19 ada Maulid Nabi ada liburnya, kemudian di 18 ini peringatannya. Itu. Kemudian lanjut ke bulan November. Bulan November di tanggal 10 ada peringatan Hari Pahlawan. Dan di tanggal 29, mulai tanggal 29 nanti sampai 3 Desember ini ada penilaian akhir semester
yang pertama. Jadi waktu kalau melihat kalender ini begitu cepat. Kemudian di tanggal 6 sampai 10 Desember ada kegiatan Business Day. Di tanggal 14 Hifdzil Quran, tanggal 15 Khatmil Quran, tanggal 18 penerimaan rapot, kemudian libur tanggal 19 sampai 31 Desember. Ini untuk libur semester 1. Itu untuk kalender akademik di semester 1. Saya lanjutkan untuk semester 2 nggih. Mulai dari bulan Januari tanggal 1 sampai 2 Januari ini masih libur nggih. Jadi masuknya nanti adalah mulai tanggal 3 Januari. Kemudian lanjut ke Februari. Di 1 Februari libur tahun baru Imlek. Di tanggal 28 Februari sudah masuk PTS yang kedua ya. Tapi kalau kelas 6 biasanya tidak pakai PTS nggih. Jadi langsung kemungkinan langsung PAT. Jadi untuk materinya itu akan diselesaikan maksimal di bulan Februari insya Allah. Februari itu nanti semua materi akan selesai pada bulan itu. Tidak seperti dengan kelas 1 sampai kelas 5 ya. Kemudian saya lanjutkan di tanggal 25 ini ada peringatan Isra Mi'raj. Selanjutnya di bulan Maret, 1 Maret libur Isra Mi'raj, kemudian tanggal 2 sampai 7 Maret ini ada PTS yang kedua tadi ini lanjutannya. 12 Maret Hifdzil Quran, kemudian 19 Maret penerimaan rapot sisipan. Dan di tanggal 1 sampai 4 April ini sudah mulai libur awal puasa. Tanggal 15 April ini ada wafat Yesus Kristus. Kemudian ini khusus kelas 6 tanggal 18 sampai 23 ini kami perkiraan ada ujian sekolah kelas 6. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa ujian sekolah ini juga kita masih menunggu kebijakan dari dinas, apakah tahun ini itu ada ujian sekolah seperti tahun kemarin, karena tahun kemarin itu juga di awal-awal itu sebetulnya tidak ada ujian sekolah, tapi kira-kira di bulan Februari atau Maret itu baru ada kebijakan bahwa diadakan ujian sekolah. Nah, itu nanti kembali lagi kita masih menunggu dari kebijakan dari Dinas Pendidikan itu. Kemudian di tanggal 26 sampai 30 April ini ada libur 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kami lanjutkan di bulan Mei, Ayah Bunda. Di tanggal 1 sampai 5 Mei ini libur hari raya nggih. Kemudian 16 Mei libur hari raya Waisak dan 23 sampai 28 ini PAT untuk kelas 1 sampai kelas 5. Kemudian lanjut di bulan Juni yang terakhir di tahun ajaran baru ini. 7 Juli ada Hifdzil Quran, 9 Juli Khatmil Quran, kemudian tanggal 10 Juli rapotan, dan tanggal 11 ini untuk yang kelas 6 kita rencanakan ada kegiatan perpisahan atau biasa kita ini sebut haflah ikhtitam kelas 6. Alhamdulillah kemarin yang kelas 6 tahun ajaran 2020-2021 terselenggara haflah ikhtitam dengan lancar, meskipun konsepnya masih menggunakan virtual. Semoga kita kembali berdoa, semoga masa sulit seperti ini segera berakhir, berlalu, sehingga anak-anak nanti ke depannya bisa kembali bersekolah lagi. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi yaitu pola pembelajaran. Jadi di akhir tahun kemarin itu diadakan polling ya Bunda, untuk memilih salah satu pola pembelajaran di tahun 2021-2022. Jadi dari polling itu didapat hasil akhirnya adalah 46,8% ini memilih PTM 1 minggu itu Ananda masuk 2 hari, gantian dengan teman di kelasnya itu sesuai absen. Dan yang paling banyak ya dari hasil polling ini adalah pola yang
pertama, yaitu pembelajaran dari hari Senin sampai Jumat. Jadi hari Senin sampai Jumat ini full. Nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama itu Ananda masuk dari pukul 7 sampai 9. Ya. Kemudian sesi yang kedua itu dimulai dari pukul 10 sampai 12. Ada jeda 1 jam, di jam 9 sampai jam 10 itu untuk diadakan penyemprotan, penyemprotan desinfektan yang diadakan oleh pihak sekolah. Jadi kita antisipasi ya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita pastikan nanti ada peralihan ini kondisi kelas dalam keadaan steril seperti itu. Nah, tetapi pola ini belum bisa kita laksanakan sekarang ya Bunda, karena memang di Kota Mojokerto sendiri sedang ada kebijakan PPKM, sehingga kita memakai kembali ya pola pembelajaran secara daring. Ya. Pola pembelajaran daring ini untuk yang kelas atas itu kita bagi ya, jadi menggunakan Zoom dan juga Google Classroom. Untuk jadwal Zoom ini hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Sedangkan untuk Google Classroom, jadi kegiatan yang kita kirim di Google Classroom itu di hari Senin dan Rabu. Ini kita seperti ini bergantian dengan kelas bawah ya Bunda nggih. Mungkin nanti ada yang di kelas 6 ini punya adik, itu nanti biar Zoom-nya ini biar tidak ini ya, biar bisa bergantian gitu dalam pendampingan atau penggunaan perangkat seperti itu. Oke. Nah, untuk Zoom itu ya di Selasa, Kamis, dan Jumat itu ada 3 mapel lah ya Bunda. Jadi ya, mapel yang pertama itu di jam 7 sampai jam 8, kemudian berganti di mapel yang kedua jam 8 sampai jam 9. Setelah itu, setelah jam 9 ini pembelajaran Al-Qur'an, okay? Itu sesuai dengan jadwal dan kelompok masing-masing. Okay? Sesuai jadwal kelompok masing-masing, kan nanti di awal itu kan nanti akan ada observasi, kemudian Anda akan di ini kan ya, bukan observasi nggih, sesuai capaian kelas 5 itu nanti akan dibentuk kelompok-kelompok lagi seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran yang kita kirim di Google Classroom itu pengerjaan tugas yaitu pukul 7 sampai pukul 9 ya. Jadi di saat dengan Google Classroom ini nanti tidak ada Zoom ya Bunda. Tapi kami tetap mengharap untuk pengerjaan tugas ini nanti bisa disiplin, supaya nanti ketika beralih hari itu nanti Ananda tugasnya tidak semakin menumpuk. Jadi kami harapkan 1 hari itu selesai tuntas seperti itu, biar nanti tidak memberatkan Ananda dan juga ayah bunda dalam pendampingan. Seperti itu. Kemudian info terkait jadwal pembelajaran, kemudian link Zoom dan sebagainya nanti akan kita sampaikan melalui grup WA ya. Jadi grup WA itu nanti untuk yang All Walmur itu kita masih melanjutkan grup yang mulai dari kelas 4 kemarin ya Bunda. Jadi kelas 4 kemarin kemudian masih dipakai kelas 5 dan masih dipakai juga di kelas 6 supaya tidak sering-sering membuat grup. Nanti malah bingung kalau sering-sering grupnya ini dibuat lagi kemudian dibubarkan seperti itu. Jadi mungkin kemarin sudah ada yang terlanjur untuk keluar, insya Allah nanti akan kita masukkan lagi. Seperti itu. Untuk pembelajaran daring selain Zoom, Google Classroom, dan WA, kita juga akan tetap menggunakan YouTube ya Bunda. Jadi video pembelajaran dari Ustadz-Ustadzah itu akan dimasukkan ke YouTube supaya bisa dilihat, dipelajari oleh Ananda semuanya. Kemudian Google Form ini nanti lebih banyaknya mungkin pada saat penilaian. Pada saat penilaian itu melalui Google Form dan quizzes. Quizzes ini juga mungkin variasi biar tidak Google Form terus, nanti kita juga variasi dengan quizzes. Selanjutnya untuk pelaporan hasil belajar dari Ananda itu kami bagi menjadi 2 melalui dokumentasi, itu foto atau video ya, yang mungkin nanti diminta untuk mengirim oleh ustadz-ustadzah yang di sekolah, itu nanti
berupa foto atau video, dan juga tes tulis yang biasanya di Google formulir itu. Kemudian pelaporan hasil evaluasi tetap kita menggunakan penilaian harian, kemudian PTS, PAS, dan PAT. Oke. Jadi penilaian hasil evaluasi kita adakan seperti ini. Untuk penilaian hariannya itu biasanya rata-rata 1 bulan sekali, kita selesaikan 1 KD atau 2 gitu, nanti baru kita adakan penilaian seperti itu. Lanjut, untuk selanjutnya adalah tentang informasi buku. Jadi buku yang dibeli di kelas 6 ini ada buku paket pendidikan agama Islam atau PAI, kemudian buku paket bahasa Arab, dan yang ketiga adalah buku bahasa Inggris, ya, buku bahasa Inggris. Sedangkan untuk buku yang dipinjami di perpustakaan itu ada buku paket tematik, ya, nanti sementara yang akan dibagikan adalah yang semester 1, mulai dari tema 1 sampai tema 5, ya, yang akan dibagikan. Kemudian ada juga buku paket bahasa Jawa, buku paket matematika, dan buku paket PJOK. Sedangkan buku yang diberikan, artinya ayah bunda tidak perlu untuk membeli, ya, itu adalah buku pendalaman tematik. Buku pendalaman tematik itu mulai tema 1 sampai tema 5, ya, di semester 1. Dan juga buku pendalaman matematika. Lanjut, ayah bunda, untuk pembelajaran Al-Quran. Jadi di kelas 6 ini targetnya adalah lulus dengan minimal 3 juz. Jadi kami harapkan untuk yang belum sampai 3 juz, ini nanti kita motivasi terus, dari guru Al-Quran, dari ustadz wali kelas, serta guru yang lain, itu akan memotivasi Ananda untuk ini mencapai target ini, minimal 3 juz. Dan apabila nanti Ananda itu belum mencapai sampai 3 juz, ya, nanti akan ada kegiatan ini, ya, program tambahan yang berupa training Al-Quran dan daurah tahfidz, ya, itu akan dilaksanakan insya Allah 1 bulan sekali, untuk memfasilitasi Ananda yang mungkin masih belum mencapai target. Seperti itu. Kemudian jam pembelajaran Al-Quran ketika daring itu adalah dilakukan setelah Zoom pembelajaran mapel umum, ya, mapel umum melalui video call sesuai jadwal kelompoknya masing-masing. Kemudian lanjut, ya bunda, ini adalah aturan di sekolah atau di kelas selama PTM. Jadi nanti semoga saja segera mungkin, ya, kita bisa melakukan PTM. Ini kita buat beberapa aturan. Jadi yang pertama adalah mematuhi peraturan sekolah sesuai prokes yang ditetapkan. Jadi kalau ke sekolah memakai masker, kemudian face shield, kemudian sebelum masuk ke sekolah itu harus di termogan dan cuci tangan dan sebagainya. Itu nanti tetap kita harus menerapkan ini, prokes itu. Kemudian datang ke sekolah dan masuk kelas tepat waktu, izin wali kelas masing-masing jika tidak masuk sekolah, berpakaian seragam yang rapi dengan atribut yang lengkap. Itu. Kemudian yang kelima, menyelesaikan tugas tepat waktu, menjaga adab makan dan minum. Mungkin nanti selama pandemi, mungkin Ananda tetap kita perbolehkan untuk membawa minum dan juga snack pribadi, karena memang di sekolah tidak difasilitasi untuk itu. Kemudian nomor 7, berperilaku santun di sekolah. Yang ke-8, menjaga kebersihan sekolah, membuang sampah pada tempatnya. Yang ke-9, menjaga barang-barang milik sekolah. Kemudian yang ke-10, diperbolehkan membawa uang saku sesuai ketentuan. Yang ke-11, penjemputan siswa dilakukan di lingkungan sekolah. Yang ke-12, semua kelengkapan sekolah termasuk buku, seragam, alat tulis dapat dibeli di Koperasi Permata. Dan yang terakhir, ini kami harapkan setiap kelengkapan sekolah Ananda ini diberikan identitas, atau pelabelan apapun itu, mulai dari buku, kemudian alat-alat tulis, tas, bahkan sepatu itu mungkin
bisa diberi ini identitas diri supaya tidak sampai ketukar. Nah, kemudian ini aturan kelas selama daring ya, selama daring. Jadi tadi kita buat aturan 2 nggih. Ini selama daring. Yang pertama adalah siswa memakai seragam sekolah sesuai jadwal. Kalau hari Senin dan Selasa memakai seragam putih merah, kalau hari Rabu dan Kamis memakai batik biru, hari Jumat memakai seragam pramuka. Ini kami harapkan selalu dipatuhi anak-anak, meskipun nanti pembelajarannya lewat Zoom hanya kelihatan apa ini, kelihatan ininya, tapi tetap minimal itu bajunya yang ini dipakai Ananda, jangan sampai nanti pakai kaos ataupun baju selain. Kemudian yang kedua adalah siswa diharapkan membuka video saat KBM ya via Zoom. Ini kemarin pengalaman tahun kemarin banyak Ananda ini yang tidak dibuka videonya ya. Nah, ketika ini kita cross check dengan ayah bundanya, ternyata ketika tidak dibuka ini Ananda dalam posisi tidur ya. Jadi mungkin lihat laptop kemudian sampai ketiduran. Jadi tidak mengikuti dari awal sampai akhir. Itu dapat info dari ayah bunda. Kemudian setiap nanti pembelajaran kita akan mengirimkan daftar hadir siswa yang akan kita kirim melalui Google Form. Nanti sebagai kita pakai sebagai penilaian juga di akhir nanti, baik itu PTS itu akan kita gunakan untuk penilaian kehadiran seperti itu. Jadi kami harapkan kehadiran bisa 100% lah setiap hari, apapun pembelajarannya, apapun mata pelajarannya itu nanti bisa 100%. Kemudian bagi siswa yang tidak mengikuti Zoom, ini kita harapkan untuk izin ke wali kelas ya, atau guru yang mengajar pada saat itu dengan menyebutkan alasannya. Ya. Nanti akan kami share siapa saja gurunya dan juga nomor teleponnya. Nanti mungkin ke depan ketika Ananda tidak ikut, berhalangan ada suatu hal, itu nanti bisa langsung izin ke wali kelas atau guru yang mengajar. Kemudian yang tidak mengikuti Zoom itu tetap mengerjakan tugas melalui VC. Okay? Jadi selain nanti pembelajaran Zoom, kita juga fasilitasi anak-anak yang tidak ikut tadi untuk tetap bisa mengerjakan melalui Google Classroom tersebut. Nah, untuk waktu pengerjaan Google Classroom adalah sampai jam 9 malam setiap harinya. Nah, untuk siswa yang terlambat mengumpulkan tugas, ini akan ada pengurangan poin ya Bunda, karena mungkin biar tidak sama ya, dengan anak yang lain. Nanti yang ini rajin, nanti poinnya misalkan sama dengan yang terlambat. Enggak, nanti tetap kita berikan perbedaan. Dan diharapkan Ananda aktif mengikuti pembelajaran dan ada waktu nanti akan kita sediakan untuk istirahat ya. Boleh sambil makan snack, minum ya, itu tetap kita perbolehkan. Ya, seperti Mbak Lila ini ya, mengikuti Zoom sambil ngemil. Nah, ini juga enggak apa-apa. Yang penting tetap antusias, tetap aktif ya, seperti itu. Kemudian karena ada aturan, nah ini tetap kita sediakan konsekuensi logis ya Bunda, supaya aturan ini ditegakkan, supaya aturan ini nanti benar-benar dijalankan oleh semuanya. Jadi jika Ananda melanggar 1 sampai 3 kali, ini akan diingatkan oleh wali kelas atau guru yang mengajar. Harapannya setelah diingatkan itu Ananda langsung bisa Ananda langsung bisa kembali bisa kembali sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kemudian jika Ananda melanggar 4 sampai 6 kali, ini akan guru atau wali kelas itu akan menghubungi orang tua. Jadi kita mungkin konfirmasi ke orang tua ya, kenapa Ananda ini misalkan kalau sekolah tidak memakai seragam atau kalau Zoom ini tidak membuka video, nah itu nanti mungkin kita konfirmasi ke orang tua supaya kita tahu alasan mereka. Dan yang terakhir, misalkan melanggarnya lebih dari 6 kali, jadi setelah diingatkan, setelah dihubungi orang tua, itu nanti kita akan memanggil orang tua ke sekolah, supaya ada kejelasan. Laki-laki kita butuh
dari orang tua. Oke. Kemudian ekstrakurikuler ini untuk kelas atas ada 10 nggih, fotografi, kemudian English fun, cooking class, tartil, handicraft, melukis, public speaking, nasyid, berkebun, dan komputer. Ya, komputer ini ekstra yang baru, nggih, baru ada di tahun ini. Dan ekstra wajibnya itu adalah BPI. Ekstra ini nanti diadakan di hari Jumat, Ayah Bunda, di hari Jumat. Di hari Jumat itu akan ada kegiatan ini, ekstra ini. Oke. Ngapunten untuk Ayah Bunda yang mungkin suaranya masih nyala, nggak bisa di mute, ngapunten. Oke. Matur suwun. Kemudian untuk ekstra wajibnya adalah BPI, Bina Pribadi Islami. Ini nanti kegiatannya diisi oleh wali kelas dengan materi-materi yang tentunya ini nggih, berbeda dengan PAI. Nanti akan kita adakan di hari Jumat. Selanjutnya yang keempat adalah standar kompetensi lulusan. Jadi anak ayah bunda ada 7 nggih, ada 7 kompetensi lulusan yang nanti harapannya kami ketika Anda lulus itu benar-benar memiliki kompetensi lulusan yang kita tentukan ini. Jadi yang pertama adalah memiliki akidah yang lurus, ya, memiliki akidah yang lurus. Apa saja kegiatannya? Yaitu menghafal, memahami dan mengimani rukun iman dan rukun Islam, menghafal Asmaul Husna. Nah ini tahun kemarin kelas 6 ini alhamdulillah diadakan semacam ujian gitu ya, ujian SKL karena dulu itu sempat tidak ada ujian sekolah, gitu, tidak ada keputusan ujian sekolah, jadi kita adakan ujian sekolah, ujian SKL ini, anak-anak menghafal Asmaul Husna. Alhamdulillah banyak di antara anak-anak itu yang sudah hafal 99 Asmaul Husna. Ya. Alhamdulillah kemarin itu presentasinya lebih dari 30% insya Allah untuk anak-anak yang sudah ini. Bagian yang lain ada yang 75 dan di bawahnya mungkin seperti itu. Kemudian terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Okay. Kemudian berlatih ikhlas dalam beramal. Ini untuk akidah yang lurus. Jadi di sini ada penilaiannya ya Bunda, A, B, C, D. Ya, ini nanti penilaiannya bisa masuk di pembelajaran ya, baik itu pembelajaran BPI, kemudian pembelajaran PAI maupun di kegiatan pagi. Ini akan kita lakukan bersamaan dengan kegiatan-kegiatan itu, ya Bunda. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan ibadah yang benar, mulai berwudu, azan dan iqomah, kemudian sholat 5 waktu, sholat berjamaah, sholat rawatib, qiyamul lail, membiasakan sholat duha. Ya, meskipun Anda di rumah, tetap sebelum mengikuti Zoom nanti atau sesudah Zoom, Anda bisa melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat itu. Kemudian berzikir, membaca Al-Quran dengan tartil, berpuasa di bulan Ramadan, berinfak, kemudian terbiasa menyebarkan dan menjawab salam, membiasakan membantu yang terkena musibah, menutup aurat, mengajak kebaikan dan mencegah keburukan, serta melakukan puasa sunnah. Nah ini untuk kompetensi melaksanakan ibadah yang benar. Selanjutnya, yang ketiga adalah berkepribadian matang dan berakhlak mulia. Ananda percaya diri mengungkapkan ide gagasan di depan kelas, belajar dan berlatih bersikap qanaah dalam kehidupan sehari-hari, belajar dan berlatih menepati janjinya kepada orang lain, berkata baik, dan belajar dan berlatih menghindari perilaku ghibah, ya, ghibah. Nah, ini mungkin Ananda ya, ada yang ngerasani temannya gitu, ya. Baik itu secara langsung ataupun secara virtual. Nah, ini nanti mungkin kita akan latih mereka untuk menghindari perilaku ini. Kemudian yang keempat, menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh, disiplin dan mampu mengendalikan diri, tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, kemudian menghargai aturan, memanfaatkan waktu dengan maksimal, membiasakan hidup rapi, menjaga adab pergaulan lawan jenis dalam Islam. Oke, karena kelas 6 mungkin sudah beberapa yang tertarik ya, dengan temannya yang lawan jenis itu nanti tetap kita minta untuk menjaga ini adab pergaulan mereka.
Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan baik, terbiasa membaca Al-Quran dengan memperhatikan kaidah ilmu tajwid dan tartil, dan menghafal Al-Quran minimal 3 juz. Ya. Ini SKL yang sudah saya sampaikan tadi di Al-Quran. Kemudian memiliki wawasan yang luas, menghafal penggalan hadis arba'in. Nah, ini kemarin juga kita adakan ujian SKL. Ananda rata-rata kemarin itu sudah bisa menghafal 12 hadis arba'in, tulis kelas 6 itu. Kemudian mengamalkan fikih toharoh, wudu, kemudian berlatih membaca dan menulis teks bahasa Arab, berlatih membaca dan menulis teks bahasa Inggris. Nanti insya Allah akan ada ini English for Adab. Ya, English for Adab ini akan kita melakukan atau kita masukkan di kegiatan pagi. Jadi mungkin nanti ketika Ustazah menyapa Ananda, itu nanti menyapanya melalui bahasa Inggris. Membuat laporan percobaan sederhana. Nah, ini juga program kelas 6 yang tahun kemarin ini ada ujian proyek. Jadi anak-anak banyak yang ternyata bisa di luar dugaan anak-anak itu bisa membuat barang-barang yang bermanfaat dan layak jual. Ya, kemarin itu kita minta presentasi ya semuanya 119 anak itu tahun kemarin, dan hasil yang mereka barang yang mereka hasilkan itu luar biasa sekali. Insya Allah tahun ini akan kita lanjutkan program itu, memahami dan membiasakan adab makan. Kemudian yang keenam, memiliki wawasan yang luas, ya tadi hadis arba'in, kemudian kemudian yang ke-7, memiliki keterampilan hidup, life skill, mampu menyajikan makanan secara mandiri. Ya, pada kelas 6 ketika makan mengambil sendiri, kemudian dan makanannya ini dihabiskan kalau bisa, kemudian dibersihkan peralatan makan dan tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan, membiasakan diri tidur di awal dan bangun sebelum fajar. Ini mungkin banyak fenomena sekarang yang anak-anak itu mungkin tidurnya larut larut malam karena memang pegang HP mereka. Jadi kemarin juga telah diadakan pelatihan itu, ada gerakan 21.05, jadi jam 9 sampai jam 5 itu HP itu dikumpulkan di mungkin di suatu tempat di rumahnya masing-masing supaya tidak sampai membawa HP ketika tidur itu. Kemudian belajar main diri sendiri, belajar jual beli yang menguntungkan. Ini mungkin nanti lewat bisnis day ya, melalui kegiatan itu. Dan nanti juga akan kita ada komentar dari guru tentang ini Ananda, ya ini misalkan komentarnya seperti ini. Siswa, alhamdulillah Ananda, siswa yang terbiasa ikhlas dalam beramal, mampu menunjukkan sikap percaya diri berdasarkan nilai kebenaran dan sebagainya. Ya. Kemudian, nah ini Ayah Bunda, program sukses kelas 6. Okay. Tadi sebetulnya sudah ada beberapa yang sampaikan di kalender akademik. Ini mungkin saya tersendirikan di tabel supaya nanti ini jelas untuk program kelas 6 maupun yang kelas yang lain. Di kegiatan yang pertama ini ada observasi awal, ya. Tujuannya adalah mengukur kesiapan dan persiapan siswa masuk kelas 6 di tanggal 26 sampai 30 Juli. Jadi kurang 2 pekan lagi. Kemudian tryout ini kita rencanakan diadakan 4 kali. Ya, persiapan US tujuannya dan pelaksananya adalah sekolah di Desember, Januari sampai Maret 2022. Kemudian tryout dinas ini untuk persiapan US juga dan pelaksananya adalah dari dinas. Kita agendakan di Maret 2022. Student camp 13 sampai 14 Agustus untuk memotivasi siswa, ya, baik itu motivasi spiritual maupun motivasi akademisnya. Kemudian JR Mabit, ini untuk penguatan ruhiyah Ananda, kita agendakan di Juli sampai Desember. Kemudian Darling, penguatan bacaan Al-Quran di akhir Maret 2022. Ujian KDK, ya KDK ini kalau biasanya sebelum pandemi itu dilakukan oleh oleh Depak itu. Tapi kemarin itu kita adakan sendiri karena memang tidak diadakan oleh kementerian itu, sehingga kita adakan sendiri kemarin. Ini kita agendakan di April 2022. Kemudian ujian praktek ini
kita adakan untuk ini nggih, untuk tambahan nilai ujian sekolah. Jadi selain ujian sekolah sebagai syarat kelulusan nanti juga ada ujian praktek ini yang akan diakumulasi di tanggal 18 sampai 23 April 2022. Dan US proyek tadi yang saya sampaikan, Ananda membuat barang-barang yang yang layak guna, yang bermanfaat, yaitu nanti akan kita adakan di Maret, di bulan Maret. Selanjutnya ujian sekolah ini perkiraan 4 sampai 13 April. Sekali lagi ini masih kita kita akan menunggu keputusan dari dinas apakah tetap ada ujian sekolah seperti tahun kemarin atau seperti apa. Tapi tetap ini kita agendakan. Kemudian pertemuan wali murid kita agendakan sebanyak 5 kali. Hari ini sudah Juli, ya. Kalau nanti di bulan berikutnya akan ada lagi. Perpisahan kelas 6 Juni 2022, reward siswa berprestasi, penghargaan siswa berprestasi. Alhamdulillah kemarin dari ujian sekolah ada 2 anak yang bisa meraih nilai sempurna. Gitu. Kemarin ada 2 anak. Semoga tahun ini lebih banyak lagi anak yang mendapatkan penghargaan siswa berprestasi ini. Kemudian karya wisata kelas 6 ini juga masih kita tetap kita agendakan. Kemudian pembinaan US, ini kesiapan menghadapi US, tadabbur alam 4 kali, berkunjung keluar sekolah, khataman, serta kelulusan. Ya, kelulusan untuk melengkapi, nanti tujuannya adalah melengkapi administrasi dan juga kita adakan rapat kelulusan dari hasil ujian sekolah dan ujian yang lain tadi. Insya Allah itu untuk program sukses kelas 6. Selanjutnya untuk jadwal ini jadwal pelajaran ini masih kita buat untuk pekan pertama. Jadi di hari Senin itu akan diadakan MPLS dan juga hari Selasa dan hari Rabu ini langsung pembelajaran ya Bunda. Ada 2 mapel setiap harinya. Mapel pertama di jam 7 sampai 8, mapel kedua 8 sampai 9. Setelah itu baru sesuai jadwal kelompok. Kamis, Jumat ini juga isi pembelajaran karena ekstranya baru aktif bulan Agustus. Baru aktif bulan Agustus. Selanjutnya kegiatan MPLS ini nanti akan diselenggarakan hari Senin sampai Selasa, mulai perkenalan, kemudian pembentukan struktur kelas, target masing-masing anak, personal project, KL, YL, dan aturan kelas nanti akan kita sampaikan di hari ini. Di hari Senin Selasa. Kemudian info tambahan ini untuk sosial personal project insya Allah nanti akan kita sampaikan di slide yang terpisah. Kemudian juga mengingatkan kembali ayah bunda karena kita insya Allah 10 hari lagi kita akan menyambut Idul Adha. Jadi barangkali ayah bunda yang masih ingin menyalurkan kurbannya di Permata, ini masih kita buka kesempatan untuk kurban sapi patungan sapi maupun kambing. Ini masih kita tunggu partisipasi ayah bunda dan juga untuk infak operasional ya. Infak operasional ini memang tujuannya adalah untuk menumbuhkan empati dan jiwa sosial Ananda ya. Jadi mungkin bisa menyalurkan melalui Permata. Dan info tambahan yang ketiga adalah kami mohon untuk setiap transaksi pembayaran sekolah itu mohon bukti pembayaran ini disimpan untuk untuk konfirmasi. Selain untuk konfirmasi itu nanti juga barangkali di kemudian hari nanti ada dalam pencatatan atau apa nanti jenengan punya buktinya gitu ya. Oke, itu sebelum saya lanjutkan ke sosial personal project, ini kami sampaikan dulu Ustadz-Ustadzah yang insya Allah akan mengajar di SDIT Permata, khususnya di kelas 6. Untuk yang pertama, Kepala Sekolah, tadi yang memberikan sambutan adalah Ustadzah Nur Aisyah, ya, atau dipanggil Ustadzah Nur. Kemudian wakil kesiswaannya adalah Ustadzah Eka Syariani, atau dipanggil Ustadzah Eka. Kemudian wakil kurikulum yang berhubungan dengan kurikulum itu adalah Ustadz Andika Setiobudi atau Ustadz
Andika. Oke. Selanjutnya yang berhubungan dengan sarana dan prasarana itu adalah Ustadz Krisdianto atau Ustadz Kris. Sedangkan wali kelas 6A itu adalah Ustadzah Siti. Ustadzah Siti ini akan mengampu pelajaran bahasa Indonesia ya. Untuk nomor teleponnya ini 0856 075 6307 bisa dibaca, nanti juga akan kita share nih slide ini. Kemudian guru IPA itu dan juga wali kelas 6B adalah Ustadzah Nikma ya. Nama lengkapnya Nikmatul Musyarofa. Ya. Kemudian wali kelas 6C itu saya sendiri ya. Saya sendiri insya Allah nanti saya yang akan membersamai kelas 6C gitu. Kemudian kelas 6D adalah Ustadz Ziauddin Bahtiar. Ya. Ustadz Ziauddin Bahtiar yang kebetulan juga guru IPS dan juga PKN. Ya. Guru IPS dan PKN. Kemudian garda terdepan Al-Quran ini ada Ustadz Yuda, ya, ada Ustadz Yuda. Kemudian ada Ustadzah Uni, Ustadzah Uni atau Ustadzah Juni Ihsania ya nama lengkapnya. Kemudian Ustadzah Vita Asfianti nama lengkapnya, dan Ustadzah Susi atau Ustadzah Susi. Ini guru Al-Qur'annya. Oke. Kemudian lanjut ke guru mapel. Oke, guru mapel ini ada Ustadz Muhammad Hula. Ya, ini nanti akan mengajar PJOK atau olahraga. Ya. Kemudian guru SBDP adalah Ustadzah Ahada Iramawati. Oke. Selanjutnya guru PAI adalah Ustadzah Wahyu Ningsi. Selanjutnya guru bahasa Inggris adalah Ustadzah Nini Kuswahyuni. Guru bahasa Arab adalah Ustadzah Rahma yang kemarin mungkin juga ngajar di kelas 5 nggih. Dan guru bahasa Jawa adalah Ustadzah Ita. Oke. Terima kasih. Oke. Itu untuk Sosprok nggih. Ini sebelum nanti sesi saya tanya jawab sekalian nggih, saya sampaikan terkait social personal project tadi. Bentar saya share screen dulu. Jadi ini ayah bunda, selain tadi program-program ya, selain program-program yang sudah saya sampaikan, di tahun ini insya Allah ada program unggulan dari SIT Permata ya. Jadi ini nanti juga berlaku untuk semua unit ya, mulai dari preschool sampai MA ya. Tujuan dari social personal project ini atau biasa disingkat Sikopral ya. Jadi ini singkatannya ya sotok mekso ya. Nah, si kokonya mana ya sotok mekso, tapi ini jadi nanti biar mudah diingat oleh Ananda ya. Sikopral. Nanti ada 4 ya, ada 4 proyek. Nanti Ananda. Nah, ini siswa membuat proyek dari uang yang dikumpulkan setiap hari di Kenceleng Sikopral. Siswa akan memiliki rekening tersendiri dari pengumpulan Kenceleng Sikopral. Jadi dulu kan sudah pernah diberikan kenceleng. Nah, itu nanti tinggal kita berikan stiker ya, namanya Ananda, dan juga ada program apa yang diikuti Ananda. Jadi proyek ini berlaku selama 1 tahun ya. Berlaku selama 1 tahun. Pergantian proyek diperbolehkan jika sudah menghasilkan produk dan melaporkan ke mentor ya. Mentor ini bahasanya kalau anak-anak ya mungkin ke wali kelas ya. Wali kelas itu. Portofolio siswa itu untuk proyek akhir tahun. Jadi mungkin dokumentasinya anak-anak gitu. Dan apa saja ya, ini gambaran sinerginya. Kenceleng Sikopral ini berasal dari ini ya, SKL yang tadi sudah saya sampaikan, ada 7 tadi. Itu adalah yang endingnya nanti adalah proyek sosial ya. Jadi
kalau akademisnya sudah melalui pembelajaran, kemudian spiritualnya juga ada, meskipun nanti di sini ada, tapi proyek ini adalah lebih condong ke sosial, sosial Ananda. Ananda terbiasa untuk berbagi. Apa saja pilihan proyeknya? Jadi Ananda nanti bisa memilih salah satu ini, yang pertama adalah sedamu atau sedekah ilmu. Yang kedua, setanam, sedekah tanaman. Yang ketiga, seperkan atau sedekah perikanan dan peternakan. Dan yang keempat adalah sepangan atau sedekah pangan. Ya. Apa saja itu nanti penjelasannya. Nih, saya sampaikan satu persatu. Yang pertama, sedamu. Sedamu ini berasal dari SKL, memiliki keterampilan hidup dan berwawasan yang luas. Ya. Apa saja? Membuat produk buku. Jadi Ananda nanti barangkali ada yang milih ini ya, itu akan membuat antologi cerpen atau puisi atau catatan perjalanan. Mungkin yang suka traveling itu dicatat perjalanannya, ya. Nanti misalkan menjadi sebuah buku, nah, itu nanti bisa untuk hasil penjualan bukunya itu nanti didonasikan masing-masing siswa untuk wakaf, ya. Jadi Ananda bisa menghasilkan suatu produk buku. Banyak ya anak-anak itu yang mungkin punya bakat di menulis itu banyak, ya. Nanti bisa kita fasilitasi melalui program ini, ya. Kemudian apa saja fasilitas yang didapat siswa itu akan mendapatkan rompi psikopral, ya, sama topi psikopral. Ini nanti tentu ada identitasnya. Dan kegiatannya apa? Akan diadakan webinar mencintai buku, suka membaca buku dan membuat resume. Itu untuk program yang pertama. Program yang kedua adalah setanam atau sedekah tanaman. Ini SKL-nya adalah memiliki keterampilan hidup atau cinta lingkungan. Apa saja bentuk dan fasilitasnya? Untuk fasilitasnya rompi dan topi psikopral, kemudian edukasinya yaitu webinar tentang lingkungan, ya. Apa saja kegiatannya? Aksi kebersihan di lingkungan sekitar sekolah atau rumah, gerakan penghijauan di sekitar sekolah atau rumah, tanaman di kebun setanam, lingkungan sekitar sekolah atau rumah. Ini yang menjadi objeknya nanti, ya. Kemudian proyek yang ketiga, ya ini yang kebetulan pas momennya 10 hari lagi Idul Adha, ya. Jadi ini akan dibuat proyek oleh siswa yaitu seperkan, sedekah perikanan dan peternakan. SKL-nya adalah memiliki keterampilan hidup. Apa saja atributnya? Yaitu rompi, topi, kemudian fasilitasnya, webinar atau outing mengenai peternakan atau pengolahan daging. Ya, ini terutama daging kurban, ya, yang mungkin akan nanti dilakukan oleh Ananda. Ya, detail kegiatannya adalah pemilihan tempat, peserta bisa memilih sendiri tempat penyaluran dari yang sudah disediakan panitia. Misalkan nanti ketika sudah dapat gitu, proyeknya sudah terkumpul, akhirnya dia memilih misalkan di musola rumahnya, ya itu nanti kami persilakan. Mungkin Ananda nanti membawa sendiri hewan hewan kurbannya itu ke musola atau ke masjid rumahnya, itu kami persilakan. Nah, dari mana sumber dananya? Itu dari Kenceleng Psikopral dengan ketentuan nominal sesuai plan proyek kurban, ya. Jadi memang kalau langsung itu kan mungkin yang korban orang tuanya, gitu. Jadi ini mungkin kita latih siswa, ya, supaya nanti dia bisa berkorban dari uangnya sendiri, ya. Berkorban dari uang satunya mungkin yang setiap hari diberikan oleh ayah bunda itu ditabung. Ya, ketentuannya adalah 3.000 per hari. Ini Ananda bisa kurban kambing tiap 3 tahun. Ya. Kemudian 5.000 per hari bisa kurban kambing tiap 2 tahun. Dan 10.000 per hari ini bisa kurban kambing tiap tahun, ya. Tentunya kalau kelas 6 untuk yang pertama dan yang kedua ini sepertinya ini, ya,
Tidak mungkin kan, karena kalau dia di kelas 6 kan cuma 1 tahun, jadi kemungkinan bisa memilih yang ini, yang 10.000 per hari ini atau 65.000 per hari untuk kurban kambing ataupun sapi itu. Kemudian kegiatannya adalah Ananda bisa berkurban, ikut serta dalam pemeliharaan hewan kurban. Jadi kita bayangkan nanti Ananda misalkan bisa berkunjung ke peternakan, Ananda bisa memberi makan dan merawatnya, itu kan suatu pengalaman yang luar biasa. Atau mungkin nanti ketika sudah terkumpul dipelihara sendiri di rumah, nah itu malah kita perbolehkan juga. Kemudian yang ketiga adalah ikut serta dalam penyembelihan dan pengemasan hewan kurban. Nanti mungkin untuk tahun ini masih belum bisa ya kalau ikut serta, mungkin nanti tetap kita akan adakan prosesi secara virtual agar Ananda tetap bisa mengikuti penyembelihan di sekolah yang insya Allah akan kita lakukan tanggal 21 Juli. Dan ikut serta dalam penyaluran daging kurban. Ananda bisa merasakan ya ketika mereka membagikan daging kurban itu kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah sepangan. SKL-nya adalah memiliki keterampilan hidup atau peduli sosial. Untuk kegiatannya, sumber dananya Kenceleng Psikopral, dan dari sumber dana ini akan diberikan nasi box yang akan disediakan oleh catering Permata. Nasi box ini nanti akan diberikan di masjid atau mungkin tempat karantina yang ada di kota, misalkan di Rusunawa, itu nanti akan kita bagikan di sana. Nasi box-nya balai saji gratis untuk masyarakat menengah ke atas ya. Ini mungkin nanti pengadaannya. Dan fasilitasnya, peserta bisa memilih sendiri tempat penyaluran dari yang sudah disediakan panitia, misalkan diserahkan di lingkungannya atau di orang-orang terdekatnya juga dipersilakan. Identitasnya rompi dan topi, edukasinya webinar ketahanan pangan, dan prosesnya adalah terlibat dalam proses pengolahan, pengemasan, dan penyaluran sedekah pangan tadi. Terima kasih. Alhamdulillah seluruhnya sudah saya sampaikan. Harapannya Ananda nanti bisa maksimal mengikuti program-program yang sudah kita tetapkan tadi, dan sesi yang berikutnya barangkali ayah bunda ada pertanyaan, nanti kami persilakan. Tapi sebelumnya saya kembalikan ke Ustadzah Siti. Ustadzah Siti. Monggo Ustadzah Siti. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz Tony, ini tadi Ustadzah Siti ada kepentingan atau keperluan yang harus meninggalkan acara Zoom. Jadi untuk MC-nya saya ganti nggih. Oke, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, barusan tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh Ustadz Tony tentang sosialisasi program yang ada di kelas 6. Luar biasa sekali ya. Agendanya padat merayap. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti dengan baik. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan untuk 3 penanya. Okay. Kalau sudah jelas, alhamdulillah, berarti kita semuanya siap action. Bisa sambil untuk memudahkan saya melihat yang mau bertanya, mungkin bisa menampilkan reaction tangan gitu nggih, pakai simbolnya, atau langsung dibuka mic-nya seperti itu. Bunda Mita. Oh, Bunda Mita, nggih. Bunda Mita 6B, baik. 1. Kemudian yang selanjutnya nggih, Bunda Mita. Selanjutnya ada lagi. Oke, baik. Silakan untuk Bunda Mita.
pertanyaan yang mau diajukan kami persilahkan. Sudah masuk suara saya? Sampun Bunda, silakan. Oh ya. Terima kasih. Yang pertama, kalau memang ini Ustaz, Ye. terus setelah itu kalau memang nanti ada PTM ya setelah tanggal 20, apa Mas boleh kita daring. Jadi meskipun sudah PTM tapi kalau kita tidak mengizinkan anak kita PTM, apakah masih boleh? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk pengambilan buku, baik itu buku yang maupun yang dipinjami, ini ambilnya di satu tempat agar kita tidak bolak-balik ke sekolah, itu mungkin dipusatkan yang gedung barat atau mungkin di SD, itu yang penting dijadikan satu waktu dan satu tempat gitu biar kita tidak bolak-balik. Kemudian yang ketiga, siswanya ini apa tetap atau yang diacak. Nah, kebetulan itu kita anak saya tetap di 5B. 6B maksud saya ya. Jadi apa tetap atau diacak. Terus yang berikutnya ini berkaitan dengan pelajaran mengaji. Ini enggak tahu ini anak saya saja atau semua siswa di situ. Anak saya sudah dapat hafalan banyak. Tetapi ketika saya tanya masalah tajwid, itu ternyata anaknya enggak ngerti. Padahal setelah saya simak itu bacaannya anaknya sudah benar. Tapi ketika saya tanya masalah tajwid, dia tidak paham. Nah, apakah ini memang tidak ada program dari sekolah masalah tajwid? Kalau memang tidak ada, nanti biar kita bisa mensikapi sendiri di rumah gitu. Terus yang terakhir, masalah infak kurban. Ini kebetulan juga kami belum. Ini apa boleh transfer lewat BMT? Mungkin itu Ustadz yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik Bunda Mita, kami sampaikan terima kasih. Pertanyaannya mungkin mewakili dari seluruh ayah bunda di sini, nggih. Ada, kalau saya tulis ini barusan ada 5 pertanyaan. Mungkin Ustadz Tony bisa menjawab satu persatu pertanyaan dari Bunda Mita. Yang pertama, daring sampai tanggal 20. Jika ada PTM, apakah masih boleh kita daring? Jadi mungkin maksud beliau adalah ketika PTM sudah dilaksanakan di Kota Mojokerto ini, apakah anak-anak jika izin tidak ikut PTM tetap mengikuti daring, apakah dibolehkan? Monggo Ustadz Tony dijawab pertanyaan beliau. Terima kasih kepada Bunda Mita yang sudah memberikan 5 pertanyaan. Mungkin saya jawab satu persatu. Nanti mungkin Ustadz Bahtiar juga bisa menambahkan. Jadi kalau misalkan jawaban saya dirasa belum memuaskan atau seperti apa, nanti bisa ditambahkan oleh Ustadz Bahtiar. Yang pertama adalah apakah nanti setelah PPKM ini selesai, di tanggal 20, tanggal 21-nya nanti ketika sudah ada PTM, kemudian Ananda memilih daring, itu saya jawab boleh Bunda, jadi boleh.
tahun kemarin itu juga ada beberapa orang tua yang memilih moda itu. Jadi meskipun teman-temannya PTM, mereka tetap daring di rumah. Itu juga tetap kita fasilitasi. Okay? Bahkan tahun kemarin itu kita sempat sampai ngajarnya itu 2 ya, pakai Zoom sama ngajar di kelas. Jadi sama-sama ini anak-anak yang di rumah itu juga seolah-olah seperti di kelas. Ya. Jadi tetap kita perbolehkan. Kemudian yang kedua, buku apakah nanti akan ditempatkan di satu tempat untuk pengambilan? Nggih, leres Bunda. Jadi semua buku nanti pengambilannya adalah terpusat di gedung selatan atau gedung SDIT Permata. Jadi mulai dari buku yang dipinjami oleh perpus, kemudian buku yang dibeli, ya itu nanti semuanya di satu tempat. Kemudian ralat ya Bunda, untuk buku pendalaman matematika tadi itu saya sampaikan diberikan gitu. Ini ralat terbaru kemarin baru ada rapat, keputusan rapat itu adalah ini Ananda beli untuk yang buku pendalaman matematika itu. Kemudian untuk kelas ini insya Allah hari ini itu akan kalau misalkan ayah bunda sudah melakukan daftar ulang semuanya, itu akan dibuatkan grup kelas masing-masing. Grup kelas masing-masing itu nanti harapannya ayah bunda bisa masuk ke grup kelas itu. Kemudian pertanyaannya tadi apakah tetap atau diacak, memang dengan kondisi daring seperti ini itu kan anak-anak kan ini nggak ketemu secara langsung, dan ini kan sudah kelas 6. Jadi kalau kita ini tetapkan sesuai dengan nomor induk karena nanti terkait juga dengan penulisan ijazah dan kelulusan itu. Jadi insya Allah masih tetap ya Bunda. Untuk yang sudah daftar ulang mungkin tahu kelasnya ini sudah tetap kelasnya seperti itu Bunda Mita tetap itu. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu tentang mengaji. Hafalannya Ananda sudah banyak ya alhamdulillah. Kemudian tentang tajwid ini guru Al-Quran insya Allah tetap mengingatkan ayah bunda ketika Ananda ini setor hafalan maupun mereka ketika tilawah itu tetap kita ingatkan hukum-hukum tajwid itu. Tapi mungkin fokusnya ini memang hafalannya yang ditekankan. Tapi tetap tajwid ini tetap kita ingatkan terus seperti itu. Oke, ngapunten ada chat. Oh, ternyata di rolling. Oh, nggih, di rolling. Ya alhamdulillah kalau begitu nggih. Di rolling mungkin pas ngerollingnya itu mungkin pas tetap nggak ya Bunda, karena kan memang kelasnya ada 2. Jadi kalau nggak di A ya B gitu aja. Nggih, matur suwun infonya Ustazah atau Bunda Umi Bunda Umi yang sudah memberikan info tambahan tadi. Kemudian kelas diacak, alhamdulillah. Ya tadi ada yang C, misalkan saya kok di C lagi ya, berarti memang ngacaknya itu kembali lagi ke C. Kemudian yang kelima adalah infak kurban, apakah bisa lewat BMT? Sakit Bunda. Jadi mungkin ayah bunda yang tidak sempat ke sekolah itu bisa transfer, baik itu melalui BMT atau melalui bank umum, bank yang disediakan yaitu BNI Syariah, itu kami buka layanan itu. Jadi nanti mungkin bisa menghubungi wali kelas biar diingatkan. Kemarin infonya insya Allah sudah kita share juga di grup All Walmur seperti itu. Insya Allah itu Bunda Mita, monggo barangkali sampun jelas atau pripun. Baik Bunda Mita, begitu nggih jawaban dari pertanyaan jenengan. Jadi
berkaitan dengan Al-Quran itu ada tambahan dari bundanya Mas Nafis, bahwasannya setiap hafalan selalu dikasih tahu tentang tajwidnya, seperti itu. Ini ada lagi pertanyaan dari Farza, nggih. Bunda Farza, apa tabungan BMT bisa diambil oleh orang tua? Kemudian persyaratannya apa saja? Seperti itu Ustaz Tony, pertanyaan beliau, monggo. Oke. Untuk BMT ini mungkin nanti untuk lebih jelasnya tabungan apa yang dimaksud itu mungkin nanti bisa ini nggih disampaikan ke pihak BMT langsung. Cuma kalau tabungan yang ini, yang pendidikan itu nggih tiap tahun itu memang diambilnya ini apa? Ketika daftar ulang nggih, kalau setahu saya seperti itu. Kalau misalkan tabungan kurban itu nggih nanti diambilnya ketika mendekati tabungan kurban. Tinggal mungkin menambah berapa gitu kekurangannya. Kemudian persyaratannya itu nggih biasanya cuma apa buku tabungan itu aja sama apa identitas seperti itu. Begitu Bunda Farza. Oke, terima kasih jawabannya Ustaz Tony. Barangkali ada tambahan pertanyaan yang ingin ditanyakan berkaitan dengan program-program kelas 6 1 tahun ke depan. Monggo kami persilahkan. Kalau memang sudah jelas, artinya kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penutup begitu, nggih. Monggo, Ayah Bunda, barangkali sebelum ditutup. Nah, ini ada Ustadz Tony. Untuk ekstra komputer, apa yang harus ada komputer di rumah, Ustadz? Oke, di rumah apakah harus ada komputer seperti itu ya? Mungkin pertanyaan beliau. Oke. Oke, Ayah Bunda, komputer itu kan tidak harus laptop atau ini nggih komputer yang apa CPU sama apa ini sama monitor itu nggih. Insya Allah HP ini kan juga bisa berfungsi sebagai komputer nggih dengan apa beberapa aplikasi yang di Play Store itu malah lebih canggih nggih. Kalau misalkan WPS Office itu ada di sini. Kemudian apa editing video itu juga ada di sini, banyak sekali aplikasi di apa HP. Insya Allah enggak harus pakai komputer, bisa pakai HP atau pakai perangkat yang lain. Ngoten Bunda. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Tony, karena memang saat ini kita sudah dimanjakan oleh teknologi ya, insya Allah dengan kualitas teknologi yang semakin maju ini, kita pun juga bisa menguatkan keimanan dan ketakwaan kita juga ya, harus beriringan dengan baik seperti itu. Silakan Ayah Bunda, ada pertanyaan lagi atau sudah kita cukupkan? Baik, untuk bundanya Mas Nafis, untuk yang public speaking gimana Ustadz Tony? Apakah sama dengan English Fun? Insya Allah berbeda ya Bunda. Public speaking itu lebih ke ini nggih, mengasah apa kemampuan berbicara Anda di ini di depan umum nggih. Jadi berbeda dengan English Fun. Jadi nanti mungkin Ananda yang terbiasa apa tampil, ya itu nanti mungkin bisa masuk ke public speaking. Ya. Kalau English itu kan ini gitu, selain apa percakapan aktif, mungkin nanti juga diberikan percakapan pasif gitu, terkait bahasa Inggris. Kalau English Fun ini, kalau speaking ini lebih ke kemampuan berbicaranya Ananda. Berbeda, Bunda Nafis. Ya, sami-sami. Baik, demikian ya penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ayah Bunda, monggo kalau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan atau masukan kepada kami persilakan juga. Oke. Ini Ustadz Batiar ada Bunda Ike. Oh, enggak, sebentar Chat. saya. Oke. Oh, enggak.
materi apa saja yang diajarkan dalam ekskul komputer? Seperti itu. Oke, saya jawab, Bunda Ike. Materi awal nanti insya Allah yang diajarkan adalah terkait terkait perangkat daring yang dipakai Ananda. Jadi mungkin diajari tentang Google Classroom, kemudian tentang Quizzes, tentang Google Form. Ya, jadi seputar yang yang tiap hari dipegang anak-anak atau dilakukan anak-anak. Ya, jadi seputar itu. Kemudian ada juga Office, itu kan kemampuan yang memang minimal harus dimiliki, Office, Excel, kemudian Word, PowerPoint, yaitu. Nanti itu gunanya adalah ketika anak nanti ada tugas presentasi, nah itu nanti Ananda bisa langsung mempraktekkan apa yang sudah diajarkan di ekstra, ya, maupun baik itu komputer maupun ekstra yang lain. Ngoten, Bunda. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Tony. Ini ada satu chat yang masuk. Alhamdulillah meskipun daring, semoga anak-anak tetap semangat. Ya, harus semangat ya. Anak-anak semangat. Insya Allah Ustadz di sini pun juga tetap semangat untuk membersamai Ananda semuanya di kelas 6. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Silahkan Ayah Bunda. Sampun, seperti itu, enggak ada pertanyaan. Bunda Mita sepertinya tanya lagi. Oh, enggak. Sebentar. Oh, baik, Bunda Mita, kami persilakan bisa langsung dibuka mic-nya. Ada di unmute seperti itu. Iya, terima kasih Ustadz. Yeah. Masih masalah tadi tajwid itu betul memang ini bacaan apa itu enggak tahu. Maksud saya secara teori itu loh, ini bacaan idhar, idgham atau apa itu dia enggak paham. Nah, apakah memang kan selama daring kan memang pembelajarannya dia hafalnya kan di rumah. Jadi apa memang ada waktu khusus dia bisa paham ini bacaan apa itu saya tanya anaknya memang enggak tahu. Nah, apa memang sudah dibiarkan saja anaknya hafalan sendiri atau memang ada waktu khusus anak itu diberi pengetahuan tentang tajwid itu. Bukan bacaannya sudah benar anak itu mah dia enggak tahu ini bacaan idgham atau idhar atau apa itu enggak tahu dia. Apa hanya anak saya atau bagaimana gitu loh maksudnya. Kalau memang di sekolah enggak ada program itu, nanti kami akan ngedrill sendiri di rumah karena memang nanti berguna untuk sekolah berikutnya dia nanti kalau masuk tes ke pondok atau kemana kan ada tesnya itu gitu loh. Itu yang pertama. Terus dari tadi bahas ekstra, kok sepengetahuan saya di kelas 6 ini apa masih ada ekstra gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Mita. 2 pertanyaan lagi dari beliau Ustadz Tony. Yang pertama masih tetap tentang ilmu tajwid. Apakah guru-guru Al-Quran yang ada di kelas 6 ini apakah benar-benar tidak mengajarkan ilmu tajwid? Mungkin seperti itu ya. Karena memang ya ilmu tajwid itu penting memang seperti itu. Kemudian yang kedua kegiatan ekstra di kelas 6 apakah memang ada seperti itu nggih, Bunda Mita nggih? Ya. Baik. Monggo Ustadz Tony, kami persilakan. Oke. Insya Allah tetap ada, tetap di pembelajaran Al-Quran itu tetap ada. Ya. Jadi ketika Ananda salah dalam membaca itu kan biasanya diingatkan sama Ananda. Panjang pendeknya, hurufnya, kemudian ifa, idhar dan sebagainya itu insya Allah tetap ada. Cuma memang untuk khusus itu memang nanti akan banyak di kelas 6 itu insya Allah di PAI itu juga akan dibahas tentang hukum-hukum tajwid itu mungkin beberapa itu juga akan dibahas dan ini juga
nanti insya Allah tahun ini juga akan program training Al-Quran ini, training Al-Quran. Nanti salah satu programnya, selain untuk menambah hafalan anak-anak, ini nanti juga akan menambah atau memperbaiki atau memberikan pengetahuan tentang hukum-hukum tajwid itu. Dan masukan Bunda nanti insya Allah akan kami tindak lanjuti langsung ke sekolah maupun ke guru Al-Quran di kelas 6. Seperti itu Bunda. Dan untuk yang kedua, untuk ekstra, jadi ekstra ini di kelas 6 tetap ada Bunda, tapi kemungkinan itu semester 1 saja, kemungkinan. Karena semester 2 nanti insya Allah anak-anak akan lebih fokus lagi untuk persiapan ujian, baik itu ujian sekolah, kemudian ujian SKL, ujian KDK, ujian praktek, dan yang lain. Jadi ekstra ini di semester 1 tetap ada, semester 2 nanti kemungkinan yang ekstranya akan kita alihkan ke fokus ujian. Ngoten Bunda Mita. Ini ada tambahan Ustadz Tony dari Bunda Lubay ya. Anak saya di kelompok tahfidz tidak diajarkan teori tentang tajwid, tapi langsung praktek. Nah, ini ada lagi yang menyampaikan bahwa Mbak Lila dikasih tahu sama ustadznya. Jadi ada kemungkinan beberapa ustadz Al-Quran ini yang memberitahu tajwidnya atau langsung praktek mungkin seperti itu. Tapi yang jelas atas masukan atau apa yang disampaikan oleh Bunda Mita akan kami lakukan cross check seperti itu nggih. Kami sampaikan kepada guru Al-Quran seperti itu. Agar nantinya bisa mengetahui ya, enggak cuma bisa bacaannya tapi enggak tahu namanya bacaannya tersebut, itu ya memang harus tahu bacaannya, enggak cuma prakteknya bisa tapi harus tahu bacaan dengung itu apa, berjumlah apa, seperti itu. Masukannya sangat bagus sekali Bunda Mita, insya Allah nanti akan kami tindak lanjuti seperti itu nggih. Ini ada lagi untuk Bunda Akilah Hasna mau sharing Ustadz, monggo kalau ada yang ingin disampaikan bisa melalui chat ya. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan dari mamanya Bunda Nadira. Untuk setoran hafalan, saya juga sudah pernah menyampaikan ke Ustadzah Walas bahwa anak-anak jarang divisi untuk setor hafalan. Jadi tidak rutin setiap hari. Mohon dibantu supaya setor hafalan bisa berjalan lancar. Jazakumullah afwan. Baik, begitu nggih Ustadz Tony, ada tanggapan dari bundanya Nadira seperti itu. Oke, matur suwun. Ini akan kembali lagi kami ingatkan, kami tekankan lagi. Nanti kita sampaikan ke ke guru Al-Quran maupun ke kurikulum. Oke, siap. Ini Oke, saya tambahkan juga ya, memang ini yang salah satu saya pribadi khawatir itu adalah ketika dalam memahami ilmu Al-Quran itu anak-anak hanya bisa praktek tetapi lemah dalam pemahaman materi tersebut. Bacaannya benar tapi materi tidak paham. Nah, ini yang salah satu yang pernah saya khawatirkan, tapi dengan masukan dari ayah bunda seperti ini akan segera ditindaklanjuti kepada guru-guru Al-Quran. Insya Allah setelah dari SDT Permata semuanya bisa memahami bacaan tajwid, kemudian hafalan juga lancar dan juga hafalan banyak, bacaannya juga tartil dan bagus seperti itu, nggih. Informasi Mbak Lila kalau mau start hafalan daftar dulu baru divisi, jadi aktif di grup tahfidnya. Baik, masukannya bagus nggih. Bisa kami tindak lanjuti, sekali lagi akan kami tindak lanjuti berkaitan dengan pembelajaran Al-Quran di kelas 6 nantinya. Ada usul lagi bagaimana kalau kelas tahfidz juga ada Zoom, tidak pelajaran sekolah saja. Begitu Ustadz Tony, mungkin nanti bisa ditindaklanjuti lagi nggih Ustadz Tony, ada Zoom untuk KBM Al-Quran seperti itu nggih. Oke, yang jelas masukan dari panjenengan semuanya, kemudian keluh kesah panjenengan semuanya, insya Allah kami sangat terbuka sekali untuk bisa memberikan yang terbaik untuk
anak-anak di kelas 6 ini nantinya seperti itu, nggih. Oke, menambahkan sekali lagi ketika pembelajaran Al-Qur'an nanti akan kita tindak lanjuti terutama untuk pengetahuan tajwid tadi. Karena memang nanti juga ada untuk ujian KDK, nggih. Jadi ujian KDK nanti salah satunya adalah pengetahuan tentang tajwid itu, jadi kelas 6 akan lebih kita inikan lagi. Cuma tadi seperti yang disampaikan oleh Bunda Umi, jadi selama ini lebih banyak praktek ya, lebih banyak langsung dipraktekkan ke bacaan-bacaan itu. Kemudian kalau ada kelas tahfidz juga Zoom, dengan Zoom tidak pelajaran sekolah. Nah, ini juga menarik, nanti kita ini juga kita tampung masukan dari jenengan. Memang jika memungkinkan mungkin di salah satu program nanti ya, program tadi training Al-Qur'an maupun daurah tahfidz nanti mungkin akan kita selenggarakan melalui Zoom, ya, tidak hanya melalui video call saja. Okay. Ini ada tanggapan dari Ustadzah Yuni Iksania atau Ustadzah Uni, nggih. Beliau salah satu guru Al-Qur'an di kelas 6. Beliau menyampaikan insya Allah untuk kelas 6 akan ada tambahan pengetahuan tajwid juga untuk persiapan KDK Bunda. Terima kasih Bunda atas masukannya. Jadi seperti itu nggih, insya Allah jawaban dari Ustadzah Uni ini mewakili guru-guru yang ada di kelas 6, guru Al-Qur'an yang ada di kelas 6, bahwasanya nanti materi tentang pengetahuan tajwid akan disampaikan di kelas 6 seperti itu. Baik, waktu sudah menunjukkan jam 11 kurang 5 menit. Sudah dicukupkan atau bagaimana Ustadz ini pertanyaan? Insya Allah sampun, nanti apabila ada pertanyaan lagi bisa disampaikan di grup, bisa lewat Japri ke wali kelas atau langsung ke grup seperti itu. Kami insya Allah tetap ini terbuka dengan masukan dari ayah bunda semuanya, itu harapannya memang demi kebaikan ananda semuanya. Ngoten Ustaz Badiar, Allah sampun sudah kurang 5 menit lagi ininya. Baik, terima kasih Ustadz Tony. Demikian ya ayah bunda tentang tanya jawab sosialisasi program di kelas 6. Mudah-mudahan kita semuanya bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan sehingga apa yang kita rencanakan ini nanti bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Anak-anak yang di kelas 6 ini lulus di SDIT Permata juga menjadi anak-anak yang sukses semuanya. Baik, acara selanjutnya adalah doa, nggih. Doa langsung saya sendiri. Ayah bunda semuanya, marilah kita tundukkan kepala kita, nggih. Kita tengadahkan kedua tangan kita tengadahkan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rencana-rencana kita yang sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Tony dan juga beberapa ustadz-ustadzah di kelas 6 bisa berjalan dengan lancar, masukan-masukan dari panjenengan semuanya bisa kami realisasikan dengan baik demi kebaikan anak-anak kita semuanya. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa sihatal abdani wa afiyatiha wa nuril absariya wa diyaiha wa qudil ajsadi wa ila arwahi wa wadai wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق الله وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النشير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan dibacakannya doa, dengan bacaan doa yang kita laksanakan bersama-sama ini mengakhiri pertemuan sosialisasi program kita di siang hari ini. Saya mewakili teman-teman ustadz-ustadzah di kelas 6, mohon maaf jika ada salah tutur kata selama sosialisasi hari ini. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kita sempurnakan majelis kita hari ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada sesi foto ternyata dari Ustadz Tony. Sebentar nggih, mohon jangan live dulu Bunda, ngapunten saya baru tahu kalau ada sesi fotonya ternyata. Sebentar. Sampun Ustadz Tony. Oke, minta tolong ya jempolnya ditunjukkan. Senyum juga nggih. Enggak boleh tegang. Penambah imun harus happy. Sampun Ustadz Tony? Foto kedua. Oke. Kenapa? Oh ya, kepalkan tangannya ya. Kepalkan tangannya. Sampun Ustadz Tony? Sampun, baik. Ampun Ustaz, matur suwun. Terima kasih ayah bunda semuanya. Mohon maaf sekali bisa live dari Zoom in. Matur nuwun.